Halo Successor, ketemu lagi dengan saya Vera di video terbaru Successcom Channel. Kali ini kita mau kasih tahu gimana caranya mengaktifkan WiFi Direct printer Epson Ecotank L3550. Dimana yang kita tahu printer Epson L3550 ini ada fitur wirelessnya. Di video sebelumnya kita juga sudah kasih tahu tutorial mengkoneksikan printer Epson L3550 ini ke wireless router dengan menggunakan laptop dan juga smartphone. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman sedang berpergian atau mungkin printer ini sedang ada di sebuah tempat yang nggak ada koneksi wifi-nya ya, atau nggak ada internetnya gitu. Tapi tenang aja teman-teman, walaupun nggak ada koneksi internet, printer ini tetap dapat print tanpa menggunakan kabel ya, tetap bisa ngeprint dari kabel, yaitu menggunakan fitur wireless direct atau wifi direct. Nah, gimana caranya? Maka dari itu tonton terus videonya sampai habis. Oke, langkah pertama kita harus hidupkan dulu printernya dengan cara ya seperti biasa, colokin kabel power ke listrik dan juga ke printer. Setelah itu tekan power buttonnya. Setelah printernya menyala, kita masukin juga kertas A4 ya ke input paper tray-nya. Oke. Setelah itu, setelah printernya standby, kita harus aktifkan fitur WiFi Direct yang ada di printer ini, teman-teman. Gimana caranya? Caranya seperti ini. Untuk mengaktifkannya, kita harus lihat di sini ya teman-teman. Di sini ada indikator WiFi dan ada indikator WiFi, ini ada dua ya. Yang pertama yang paling atas ini untuk koneksi WiFi ke router ya. Ini sudah hijau, berarti menandakan printer ini sudah terkoneksi ke WiFi router yang ada di tempat kita nih. Nah, kita mau aktifin yang ini nih untuk fitur WiFi Direct yang ada logo WiFi dan smartphone ya. Ini handphone ya, gambar handphone. Gimana caranya? Kita cukup tekan tombol WiFi dan tombol information secara bersamaan sampai ini berkedip nih, dua lampu ini berkedip. Kita coba ya teman-teman. Ini harus bersamaan ya. Nah, setelah itu kita lepas. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Gimana cara taunya prosesnya udah selesai? Dia akan nyala nih. Ya, indikator WiFi Direct-nya ini akan nyala. Nah, sebentar ya, kita tunggu. Nah, ini sudah aktif ya WiFi Direct-nya. Tadi kan LED-nya nggak nyala ya, lampu indikatornya nggak nyala. Nah, sekarang ini udah nyala nih, udah hijau lampunya, berarti sudah aktif WiFi Direct-nya. Nah, gimana kita tahu nih caranya? Username-nya, SSID-nya, dan password-nya. Caranya adalah kita tekan tombol information kurang lebih selama 7 detik untuk mengeluarkan hasil print supaya kita bisa ngelihat password WiFi Epson L3550 ini. Langsung aja kita tekan ya information tombolnya ini selama kurang lebih 7 detik. Setelah itu kita tunggu sampai hasil printnya keluar ya teman-teman. Nah, ini akan mengeluarkan hasil print sebanyak 3 lembar, tapi sebetulnya kita hanya butuh informasinya di lembar pertama yang ada SSID-nya dan passwordnya. Tapi kita tunggu dulu proses printnya ini sampai selesai ya teman-teman. Nah, di sini sudah keluar ya teman-teman, ada SSID-nya, namanya ya, dan passwordnya. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya setelah kita pastikan WiFi Direct di sini sudah aktif ya, yang di printernya dengan ditandakan LED-nya menyala ya teman-teman, kita langsung aja coba dari smartphone menggunakan wireless direct. WiFi Direct ini pada dasarnya sama, sistemnya seperti Bluetooth, cuman bedanya kalau zaman dulu ya teman-teman, ini ngaktifinnya dari Bluetooth yang ada di handphone kita ya. Tapi kalau sekarang dia dari WiFi, menu WiFi yang ada di smartphone kita. Nah, ini udah kebaca kan ya WiFi-nya. Jadi WiFi yang ada di smartphone kita
harus diaktifkan ke WiFi-nya si printer ini ya teman-teman. Nah ini kebaca nih, Direct 3C Epson. Kita samain ya sama hasil print yang tadi kan sama nih namanya ya, Direct 3C. Lalu kita masukkan passwordnya yang ada di hasil print lembar pertama tadi ya teman-teman. Setelah kita masukkan passwordnya, kita langsung klik join. Nah setelah ini udah connect nih ya, WiFi yang ada di handphone kita terkoneksi dengan WiFi yang ada di L3550 ini. Nah perbedaannya adalah teman-teman, kalau misalnya pakai yang wireless router, ini kan otomatis si printer ini kita koneksiin langsung ke router yang ada di kantor ataupun rumah ya, dan handphone kita juga terkoneksi WiFi yang ada di kantor ataupun rumah ya. Tapi kalau di wireless direct ini, kalau kita koneksikan si settingan WiFi handphone kita ke printer ini, berarti otomatis jaringan handphone kita ini akan berpindah ke mobile data ya. Jadi nggak tersambung ke WiFi router dulu untuk sementara selama proses print berlangsung ya teman-teman. Kita langsung coba aja yuk print dokumen kita. Aku langsung print aja nih ya dari galeri ya teman-teman ya. Kalau saya pakai iPhone ya, ini bisa langsung klik share, lalu print, pilih di scroll ke atas gini ya teman-teman, lalu pilih menu print. Nah printernya ini kita pilih ya. Nah Epson L3550, kita langsung klik aja. Paper size-nya, ukuran kertasnya A4, media quality-nya teman-teman bisa pilih misalnya mau base atau normal. Saya pilih yang normal. Setelah selesai setting ya, tinggal dipencet print aja ya, lalu continue. Nah ini udah masuk nih perintahnya teman-teman, dengan ditandakan power button-nya berkedip lampunya ya, berarti si printer sudah menerima perintah print dari handphone saya. Nah gimana, gampang banget kan cara koneksinya. Kalau teman-teman mau koneksiin atau mau print dari Epson Smart Panel juga bisa. Nanti kita ambil contoh ya dari Smart Panel, kita coba scan dokumen ya teman-teman. Jadi kalau mau scan dokumen teman-teman memang harus melalui aplikasi Epson Smart Panel atau Epson iPrint ya. Jadi si dokumen yang kita scan langsung masuk otomatis ke smartphone kita. Oke, lalu kita akan tes scan dokumen ya teman-teman. Ini saya akan scan yang ada passwordnya tadi ya. Letakkan dokumen yang mau scan, di scan di flatbed scannernya. Setelah itu kita langsung ke aplikasi Epson Smart Panel. Nah di menu paling depan ini ada print, scan, dokumen capture, ada copy. Nah kita pilih yang scan ya teman-teman, pilih scan. Nah mau dokumennya ukuran apa? A4 ya. Resolusinya itu bisa kita pilih paling tinggi di 600 dpi ya untuk printer Epson L3550 ini. Nah yang keren lagi nih, ternyata di Epson Smart Panel ini ada remove background. Nah remove background itu apa teman-teman ya, kalau misalnya ada kayak goresan-goresan sedikit itu bisa bersih ya. Saya offin aja ya teman-teman. Nah image formatnya nih mau apa nih, mau di scan ke bentuk PDF kah atau mau di scan ke bentuk JPEG kah outputnya ya, kita tinggal pilih. Saya mau pilih pakai yang PDF ya. Lalu start. Nah ini lagi proses nih teman-teman ya. Pindai atau scan dokumen yang tadi kita simpan di flatbed scannernya ini, kita scan supaya masuk ke handphone kita. Oke, sudah berhasil. Dokumen yang kita simpan di flatbed scannernya tadi yang kita masukkan udah berhasil nih pindah
Lalu setelah yang muncul ini kita bisa langsung klik next ya. Nih kasih nama ya, contohnya apa nih, contoh scan L35, namanya bebas ya teman-teman. Lalu kita klik save, atau juga bisa di share nih langsung kemana ya, mau share ke WA, ke email, kemana bisa ya teman-teman. Ini saya save. Oke, sudah selesai. Kita coba cek ya file yang tadi kita scan hasilnya seperti apa. Itu ada di file. Nah inilah hasil scannya teman-teman ya. Lumayan clear lah ya. Oke. Jadi buat teman-teman yang mau scan dokumen itu bisa pakai Epson Smart Panel ya. Baik itu menggunakan koneksi WiFi direct ataupun WiFi router, dua-duanya bisa. Seperti itu teman-teman. Nah, tadi kita udah kasih tahu caranya mengkoneksikan smartphone kita ke L3550 ini. Sekarang saya mau kasih tahu gimana caranya kalau kita koneksiin via laptop ya teman-teman. Prinsipnya sih sama aja ya teman-teman. Kita langsung aja ke settingan WiFi yang ada di laptop kita. Nah, ini kan settingan WiFi-nya. Kita rubah nih dari yang tadinya saya koneksiin ke WiFi router yang ada di tempat kita. Sekarang kita koneksiin ke WiFi direct si Epson L3550 ini. Connect, lalu kita masukkan password yang tadi ya, yang kita dapetin dari hasil print di information menunya. Setelah kita masukin password, langsung kita next. Jadi itu sama aja sebenarnya kayak kita mengkoneksikan ke wireless ya. Caranya sama, tinggal teman-teman samain aja SSID name-nya, terus teman-teman masukin passwordnya. Kita tunggu sampai proses koneksinya selesai, mengkoneksikannya selesai. Nah, ini sudah connect. Memang keterangannya di sini no internet, memang nggak ada internetnya ya, karena kan langsung ini internet si printer ini ya teman-teman. Setelah itu kita langsung masuk aja ke settingan di di search yang ada di laptop teman-teman. Teman-teman langsung ketik printer. Nah, kita masuk ke sistem setting printer and scanner ini ya. Kita klik, kita cari driver yang, karena sebelumnya saya sudah install driver ini ya di laptop saya. Nah, ini kita lihat ya. Kita coba tes print. Nah, sudah berhasil teman-teman. Oke teman-teman, demikianlah tutorial gimana caranya mengaktifkan WiFi direct yang ada di printer Epson EcoTank L3550. Nah, buat teman-teman yang masih bingung ya untuk cara-caranya, atau mungkin masih ada yang gagal, kalian tinggal komen aja di link komen di bawah ini ya teman-teman. Nanti Mimin akan jawab, atau kalau misalnya mau lebih jelas lagi bisa juga telepon atau WhatsApp Mimin. WA-nya ada di link deskripsi. Nah, kalau buat kalian yang mau nge-request tipe-tipe printer lain, misalnya bingung untuk koneksiin WiFi-nya gimana caranya, request juga boleh, tinggalin komentar di kolom komen ya teman-teman. Sekian dulu video kali ini dari Successcom Channel. Kalau teman-teman berkenan, silahkan like, share, dan juga tentunya jangan lupa subscribe channel YouTube Successcom, sehingga teman-teman bisa langsung dapetin update terbaru kalau kita upload video-video terbaru dari Successcom. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.